Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sanina Lifdita dengan NIM 24095111067, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai case-based learning dengan judul Conjunctivitis Akibat Methicillin Resistant Staphylococcus pseudointermedius MDR-MRSP pada anjing. Nah, kasus ini itu saya angkat dalam konteks mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur veteriner karena ini merupakan salah satu contoh nyata dari infeksi bakteri resisten yang memiliki implikasi penting tidak hanya bagi kesehatan hewan tetapi juga manusia dan lingkungan. Baik, yang akan pertama saya bahas di sini adalah mengenai latar belakang dan masalah. Nah, Staphylococcus pseudointermedius itu kan merupakan bakteri komersal normal pada kulit dan mukosa anjing. Namun dapat berubah menjadi patogen oportunistik saat pertahanan tubuh itu mulai mengalami penurunan. Nah, belakangan ini muncul strain yang resisten terhadap methicillin atau dikenal sebagai MRSP yang menjadi masalah karena resistensinya itu meluas terhadap berbagai macam antibiotik. Nah, kasus konjungtivitis akibat MRSP sebenarnya itu jarang ditemukan, sehingga laporan ini itu penting untuk memahami bagaimana sih sebenarnya infeksi ini itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk menanganinya. Nah, masalah utama dalam kasus ini itu adalah konjungtivitis yang tidak membaik dengan pengobatan biasa. Hingga akhirnya dari hasil kultur itu diketahui penyebabnya adalah MRSP yang menimbulkan tantangan dalam terapi karena sifat dari si resistensinya tadi. Secara klinis, anjing menunjukkan gejala khas konjungtivitis seperti mata merah, pembekakan konjungtiva, dan keluarnya sekret purulen. Nah, menariknya, gejala tidak mereda walaupun telah diberikan antibiotik topikal umum sebelumnya. Dari situlah akhirnya muncul nih sebuah dugaan adanya resistensi. Nah, faktor penyebabnya ini bisa berasal dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat di masa lalu, adanya luka kecil di mata, penurunan daya tahan tubuh, atau lingkungan yang terkontaminasi. Selain itu, keberadaan gen MECA pada bakteri ini menjadikan resistensi terhadap kelompok belaktam seperti methicillin dan turunannya. Nah, untuk diagnosis yang dilakukan itu dengan beberapa tahapan. Yang pertama tentunya pemeriksaan klinis yang menunjukkan peradangan pada konjungtiva. Kemudian dilakukan pengambilan sampel melalui swab konjungtiva untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, dari hasil kultur itu akan ditemukan kokus gram positif yang diidentifikasi sebagai Staphylococcus pseudointermedius. Nah, uji sensitivitas antibiotik ini akan menunjukkan resistensi terhadap methicillin dan beberapa antibiotik lainnya yang mengonfirmasi adanya MRSP. Bahkan, uji molekuler itu menemukan gen MECA sebagai penanda resistensi tersebut. Dan untuk penanganan dan penanganannya itu dilakukan berdasarkan hasil uji sensitivitas agar terapi yang diberikan itu dapat tepat sasaran. Dalam kasus ini, bakteri itu masih sensitif terhadap neomycin sehingga digunakan tetes mata yang mengandung neomycin. Selain itu juga dilakukan perawatan suportif seperti membersihkan sekret dan menjaga kebersihan area mata. Nah, untuk pencegahannya itu dilakukan meliputi penggunaan antibiotik yang rasional, menjaga kebersihan perawatan dan lingkungan, serta menghindari penularan antar hewan melalui kontak fisik secara langsung. Dan tak lupa juga yang tak kalah penting, edukasi kepada pemilik hewan. Ini sangat amat penting agar tidak menggunakan antibiotik sembarangan yang diberikan kepada hewan-hewan kesayangan mereka. Nah, kesimpulannya dari kasus ini itu dapat disimpulkan bahwa Staphylococcus pseudointermedius yang resisten terhadap methicillin itu dapat menyebabkan infeksi konjungtiva pada anjing dan sering kali sulit diobati tanpa pemeriksaan laboratorium. Nah, diagnosis yang tepat itu termasuk kultur dan uji sensitivitas itu merupakan kunci utama untuk menentukan pengobatan yang efektif. Nah, kasus ini juga
menegaskan pentingnya prinsip One Health karena resistensi antibiotik pada hewan itu dapat berdampak pada manusia dan lingkungan. Dengan demikian, penggunaan antibiotik yang bijak itu sangat diperlukan untuk mencegah masalah resistensi di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi Om.